Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 55. Sebuah ledakan. Akhirnya John pun bisa meredam amarahnya dan mulai tenang. Ia menuruti perkataan Ken untuk menunggu di mobil. Meskipun hatinya masih tidak bisa berhenti kalut memikirkan Winda. Sedangkan di sisi lain, Winda berjalan memasuki mansion milik Kikan itu, tempat di mana dulu dia bekerja. Sambil memperbaiki letak topinya, ia menoleh ke kiri dan kanan. Merasa ada yang tidak beres. Karena tidak ada penjaga yang menjaga di pintu gerbang. Bahkan di setiap sudut di mana biasanya ada penjaga, kini kosong, tidak ada sama sekali orang. Kemana mereka semua? Gumamnya. Perlahan ia membuka pintu besar yang terbuat dari baja berwarna emas itu. Ia terkejut melihat semua penjaga itu menunggu di dalam. Ketika ia masuk, semua pandangan mereka tertuju padanya. Sial, pekiknya pelan. La mencoba untuk tetap tenang. Meskipun saat ini ia dalam keadaan gugup dan panik. Waspada akan serangan yang mungkin datang dari arah mana saja. Di mana bos kalian? Tanyanya dengan berteriak. Mereka tak menjawab dan hanya membuang muka ke arah lain. Winda mendengus kesal. Menarik nafas dalam-dalam lalu berjalan ke arah salah satu pintu. Dibukanya perlahan dan memeriksa ke dalam ruangan itu. Manik matanya menajam ketika mendapati sosok yang sangat ingin ia temui. Ia tersenyum miring menyeringai dan berjalan mendekati sosok itu. Wanita parubaya yang tengah duduk santai di atas meja kaca. Sambil menyesap sebatang rokok yang terselip di jari lentiknya, ialah Kikan. Winda, sudah lama kita tidak bertemu. Sambut Kikan. Hahaha. Ia tergelak. Benar, aku sangat merindukanmu. Sampai-sampai tanganku ini sudah tidak sabar ingin meremas isi perutmu. Raut wajah Kikan berubah masam. Dasar sialan, kau masih saja tetap angkuh. Baiklah, aku tak ingin berbasa-basi terlalu lama, karena melihat wajahmu membuatku ingin muntah, ucap Winda. Cih, kurang ajar. Kau memang gadis tidak tahu terima kasih. Ingat dulu siapa yang mau menampungmu dan adikmu. Sekarang kau sudah menjadi John Lewis malah sombong dan angkuh. Ini hidupku, dan apapun yang aku jalani adalah pilihanku sendiri. Kau tidak berhak ikut campur, bahkan merusaknya sekalipun. Aku tidak akan membiarkanmu mempengaruhiku lagi. Namun tiba-tiba saja, terdengar suara ledakan yang sangat keras. Bahkan seisi mansion itu terguncang. Dinding-dinding retak dan kaca pun pecah. Beberapa perabotan juga rusak. Seorang pria menerobos masuk ke dalam ruangan lalu menghampiri Kikan. Bos, ruangan brankas meledak dan terbakar, lapor pria itu pada Kikan. Apa? Kikan terkejut dan berteriak. Ia menjadi panik. Bagaimana tidak jika di ruangan yang meledak itu, adalah tempat di mana ia menyimpan uang dan emas-emasnya. Winda tertawa nyaring membuat pandangan mata tertuju padanya. Dengan langkah lebar Kikan berjalan menghampiri Winda. Lalu dicengkramnya kuat leher Winda. Hingga tubuhnya terdorong ke belakang menabrak dinding. Bisa-bisanya kau melakukan itu padaku, ucap Kikan dengan rahang keras dan wajah memerah. Itu salahmu sendiri, jika kau tidak main-main denganku. Mungkin aku tidak akan melakukannya, terima balasan dariku atas kebohongan yang kau buat. Hebat juga, kau mempengaruhi Nona Hana untuk menyerangku. Seketika rambut Winda dijambak membuat kepalanya terdongak ke atas. Kikan pun menodongkan pisau di leher Winda. Aku akan membunuhmu sekarang juga, aku akan membunuhmu. Kikan berteriak. Buff, buff, buff. Winda berhasil melepaskan diri dan balik memukuli Kikan. Wanita itu tersungkur lemah di lantai. Tak menunggu lama Winda berlari mendekati Kikan. Tangannya mengayun menusukkan pisau yang tadi Kikan pakai untuk menodongnya ke perut pemiliknya.
Ark. Kikan meringis pelan. Lalu memuntahkan darah dari mulutnya. Dia mencengkram bahu Winda dengan kuat. Membuat Winda menahan sakit. Winda tersenyum menyeringai. Bagaimana rasanya? Tiba-tiba saja. Gary, ayolah tolong bantu aku kali ini saja. Aku sangat membenci Bos Kevin. Dia harus menerima akibatnya karena telah menghamili Anna. Dia juga tidak pantas untuk nyonya Bos. Sebuah rekaman suara diputar oleh Kikan dari ponselnya. Membuat Winda tercengang, ia mengenali suara tersebut. Papa Arsen. Lirihnya. Lapun merampas ponsel itu dari tangan pemiliknya. Lalu mendengarkan kelanjutan rekaman itu dengan seksama. Apa kau serius? Kau tahu Bos Kevin pasti akan membunuh kita berdua. Jika dia tahu bahwa kau memintaku untuk bersekongkol mengkhianatinya. Ucap Gary. Aku tidak peduli. Kau pasti akan membantuku bukan? Kita sudah lama berteman, bahkan sebelum Bos Kevin merekrut kita berdua, ucap Arsen. Baiklah, ucap Gary. Rekaman selesai. Ayah, lirihnya sembari meringis memegangi kepalanya. Ia menggeleng dan melirik ke arah Kikan. Wanita itu tersenyum miring dengan raut wajah menahan sakit. Kau kira kau bisa terus bersama dengan John? Jangan harap, ayahmu adalah orang paling berdosa yang telah membunuh ibunya John. Diam kau brengsek, teriak Winda seraya ia menendang kuat wajah Kikan hingga terjungkal balik. Kau bohong, ayahku tidak mungkin membunuh ibunya John. Ini semua tidak benar. Tiba-tiba saja kepalanya terasa pusing, pandangannya berputar. Cepat-cepat ia berpegangan dengan sebuah bangku agar tidak terjatuh ke lantai. Aku tidak sabar melihat reaksi John jika dia tahu bahwa mertuanya lah yang membunuh ibunya. Lagi-lagi Winda merasa geram. Ia kembali menendang Kikan dan menginjak-injaknya di lantai. Kikan pun pingsan tidak sadarkan diri. Winda pun segera berlari keluar dari mansion itu. Di halaman besar ia berlari sambil menangis menuju pintu gerbang. Ledakan kembali terdengar, beberapa detik kemudian. Mansion mewah itu meledak dan terbakar. Winda yang masih dalam jarak dekat terhempas ke tanah, ia menoleh ke belakang. Itu tidak mungkin, ayahku tidak membunuh ibunya John. Brengsek. Winda mencengkram rerumputan hijau itu. Lalu mencabik-cabiknya. Ia menangis sekeras mungkin. Berteriak memaki, mengumpat, bahkan meraung seperti orang gila. Kenapa? Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Kau sungguh tidak adil padaku. Jika kau tahu ini akan terjadi, kenapa kau buat aku jatuh cinta padanya? Aku sangat mencintainya. Aku tidak akan sanggup jika harus meninggalkannya. Hiks. Katakan padaku, kenapa kau buat aku bertemu dengannya? Kenapa kau buat hatiku yang keras ini luluh padanya? Sekarang, apakah aku pantas untuk menerima cintanya yang tulus? Jika dia tahu aku adalah anak dari pembunuh ibunya, apa yang akan dia lakukan? Hatiku sakit, sangat sakit. Apalagi dengannya. Aku tak sanggup harus menyakiti hatinya yang rapuh dengan kebenaran ini. Dia pasti akan membenciku. Dia terus menangis dan berteriak. Membayangkan betapa sakitnya hati John jika tahu yang sebenarnya. Ia belum siap untuk pergi meninggalkan John. Bahkan tidak akan pernah siap, karena dia begitu mencintai John. Separuh hidupnya sekarang milik John. Winda. Teriak seseorang dari arah pintu gerbang. Dek. Suara yang familiar, Winda langsung menoleh ke arah sumber suara. Ia terkejut melihat John yang tengah berlari menghampirinya. Raut wajahnya sangat jelas menampakkan sebuah kecemasan. John, lirihnya tersenyum. Namun sedetik kemudian senyuman itu luntur. Mengingat kenyataan pahit tentang ayahnya yang telah membunuh ibunya John.
Perasaan bersalah yang teramat-amat dalam menghampiri hati Winda, membuat dadanya berdenyut-denyut. Dor dor dor. Suara tembakan terdengar beberapa kali. Seiring dengan suara Winda yang berteriak memanggil nama John. Tidak, John. Tidak. Tidak. Winda berlari dengan cepat menghampiri John yang telah terbaringlah di tanah. Dengan luka tembak di lengan dan dadanya. John, bertahanlah. Buka matamu, tetaplah bangun. Dengan tangan gemetaran Winda merebahkan kepala John di pahanya. Dia juga memegangi dada John yang mengeluarkan banyak darah. Tuan John, Ken terkejut melihat John yang dalam keadaan mengerikan. Ken tolong John. Ken cepat tolong John. Aku tidak mau dia mati. Ken please tolong John. Hiks. Winda tidak sadar sudah memohon sambil terisak-isak pada Ken. Ken pun segera berlari ke mobil dan menghubungi tim penyelamat. Sedangkan Winda tak berhenti menggenggam tangan John yang sedingin es. Bibirnya pucat dan matanya tertutup rapat. Winda semakin menggila. Ia menggerak-gerakkan tubuh John, dan memeluknya. Sambil menangis dan meraung. John bertahanlah, buka matamu. Tetaplah bersamaku. John pun membuka matanya perlahan dan tersenyum. Tangannya meraih pipi Winda. Lalu mengusapnya dengan lembut. Jangan menangis gadis bodoh, aku baik-baik saja, ucapnya dengan suara lemah. John, bertahanlah. Aku sangat mencintaimu, jangan tinggalkan aku. Winda meraih tangan John yang mengelus pipinya. Mata Winda membulat dan menajam. Ketika merasakan tangan yang ia genggam mulai melemas dan terjatuh ke tanah. Seiring dengan mata John yang mulai tertutup. John, tidak, jangan tutup matamu. Tetaplah bersamaku. John. Hiks. Winda semakin meraung dan terisak. Sampai dadanya terasa sesak. Melihat orang yang dia cintai terluka parah seperti itu. Winda tak kuasa menahan air mata yang terus-menerus keluar dengan derasnya. Hancurnya hati dan perasaan Winda saat ini membuatnya hampir tidak bisa bertahan. Ia meringkuk duduk di kursi tunggu di depan ruangan IGD rumah sakit. Matanya yang terus mengeluarkan cairan bening itu tak bisa berpaling sedetik pun dari pintu ruangan IGD. Karena di dalam sana ada seseorang yang sangat ia cintai tengah berjuang antara hidup dan mati. Entah dari mana datangnya peluru-peluru itu yang membuat John terluka parah. Segera Winda berdiri dan menghampiri dokter dan beberapa perawat yang keluar dari ruangan IGD. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Dia baik-baik saja kan? Tanyanya dengan kedua tangan yang dikatupkan di depan dada. Maaf, tapi saya harus memberitahukan tentang keadaan Tuan John. Ada apa? Dokter, jangan buat saya semakin cemas dan panik. Peluru masuk ke dalam rongga dada Tuan John. Arteri jantungnya hampir tertekan. Jika tidak segera dilakukan operasi, gagal jantung adalah kemungkinan yang akan terjadi. Tidak, dokter, tolong lakukan yang terbaik. Selamatkan suami saya, hiks. Ia terisak kembali sambil memegangi dadanya yang sesak. Saya butuh persetujuan dari keluarga pasien untuk melakukan operasi. Lakukan yang terbaik. Seiring dengan suara langkah kaki yang mendekat. Winda dan dokter sama-sama terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Ayah Kevin. Lirih Winda. Selamatkan anak saya, dan lakukan yang terbaik, ucap ayah Kevin kepada dokter. Baik Tuan, kami akan segera melaksanakan operasinya. Dokter membungkuk hormat lalu pergi bersama beberapa perawat. Winda, panggil ayah Kevin pada Winda. Ayah, hiks. Winda tak sanggup lagi, ia menghambur memeluk ayah Kevin. Ayah Kevin mengelus-elus kepala Winda. Tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa pada John.
Ayah yakin dia pasti akan bertahan demi kamu, separuh hidupnya ada pada dirimu sekarang. Berdoalah agar Tuhan menyelamatkan. Hicks, maafkan aku. John terluka karena aku. Jika aku tidak pergi ke sana, John tidak akan terluka. Ini semua salahku. Hicks. Winda menyalahkan dirinya sendiri. Ia menangis hingga dadanya sesak dan kepalanya terasa nyeri. Ayah Kevin mengajak Winda untuk duduk di kursi tunggu. Ken, berikan air minum untuk Winda, perintah ayah Kevin pada Ken. Dengan sigap Ken pun memberikan sebotol air mineral pada Winda. Bagaimana bisa aku tenang jika kau di dalam sana sedang berjuang untuk hidup? Maafkan aku. Batin Winda. Ia hanya menatap kosong botol air mineral itu. Winda, panggil ayah Kevin memegang bahu Winda. Winda menatap sendu wajah ayah Kevin lalu kembali berpaling. Begitu banyak kepedihan yang kalian alami selama ini. Bahkan betapa kesepian dan menyakitkannya kehidupan John yang tidak pernah bertemu ibu kandungnya. Apakah aku pantas menerima kebaikan ini dan terus berada di sisi John? Ya Tuhan, kenapa kau membuat jalan takdirku begitu menyakitkan seperti ini? Batin Winda. Tidak sanggup untuk menatap wajah ayah Kevin. Apalagi mengingat betapa hangatnya dia menerima Winda dan Naya dalam keluarganya. Tapi kenapa kenyataan sangat pahit membuat hal yang manis tidak berangsur lama? Ayahnya terlibat dalam kecelakaan yang sudah merenggut nyawa Mia ibunya John. Minumlah, kau harus kuat. John masih membutuhkanmu di sisinya. Ini semua bukanlah salahmu. Ayah Kevin tersenyum padanya. Seakan dia tahu apa yang sedang Winda pikirkan. Membuat Winda malah semakin sesak dan air matanya semakin deras. Jangan seperti ini ayah, jangan perlakukan aku sebaik ini. Aku tidak pantas menerimanya. Jika kau tahu yang sebenarnya, mungkin kau tidak akan pernah memperlakukan aku sebaik ini. Bahkan berniat pun tidak mau. Beberapa jam kemudian, lampu ruangan operasi mati, menandakan operasi telah selesai. Terlihat pintunya terbuka. Keluarlah dokter tadi bersama satu orang perawat yang membawakan berkas hasil operasi. Bagaimana keadaan anak saya? Tanya ayah Kevin. Operasi berjalan lancar, Tuan John akan segera dipindahkan ke ruangan rawat inap. Apa dia sudah sadar? Belum, mungkin sebentar lagi. Karena obat biusnya masih bekerja. Mohon bersabar. Syukurlah jika operasinya berjalan lancar, ucap ayah Kevin seraya menghela nafas lega. Nyawa sang anak bisa diselamatkan. Dokter melirik ke arah Winda lalu kembali menatap ayah Kevin. Membuat Winda merasa ada yang aneh. Tuan Kevin, sebaiknya Anda ikut ke ruangan saya. Ada yang ingin saya sampaikan. Baiklah, ucap ayah Kevin. Ayah, Winda ikut, sergah Winda melirik dokter itu. Tidak, kau tetap di sini. Sebentar lagi John akan dipindahkan ke ruangannya. Ayah akan beritahu padamu jika ada sesuatu yang serius. Ayah Kevin mencoba membuat Winda mengerti. Karena dia bisa merasa jika sang dokter sepertinya tidak ingin Winda mendengar apa yang akan dia beritahu. Baiklah, jawab Winda dengan nada lirih. Dia menatap kepergian dokter dan ayah Kevin. Semakin yakin ada yang aneh. Ken, panggilnya. Ada apa Nona? Jawab Ken sigap. Pergilah dan temani Naya. Aku yang akan menjaga John di sini. Tapi Nona. Ken please, aku hanya percaya Naya akan baik-baik saja jika bersamamu. Baiklah Nona, aku pergi. Jika ada sesuatu hubungi saja saya. Iya, pergilah. Winda mengangguk. Ken pun segera pergi. Tidak lama kemudian, pintu ruang operasi kembali terbuka lebar. Dengan didorong oleh beberapa perawat, brankas tempat John terbaring.
Dibawa untuk dipindahkan ke ruangan VIP yang sudah disiapkan. Setelah sampai di dalam ruangan, seorang perawat pun memberitahukan Winda apa saja hal yang mesti diperhatikan. Dengan seksama Winda mendengarkannya. Perawat itu pun pergi, menyisakan mereka berdua di dalam ruangan itu. John, panggilnya seraya duduk di kursi tepat samping John terbaring. Air mata Winda kembali menetes. Ia meraih tangan kanan John dan menggenggamnya erat. Lalu menciuminya beberapa kali. Menempelkan di pipinya. Dingin, itulah yang dia rasakan. Tangan John masih terasa sedingin es. Membuat Winda kembali teringat kejadian mengerikan tadi. Saat peluru-peluru itu menembus tubuh John. "Kenapa kau mengikutiku? Bukankah aku sudah katakan jika aku hanya pergi sebentar?" "Kau sangat keras kepala John." La mengelus lembut pipi John. Bibir John yang terlihat pucat ia kecup. "Itu hukuman untukmu yang keras kepala dan tidak mau mendengarkan perkataanku." Lagi-lagi air matanya menetes. Ia mengingat bagaimana John biasanya menghukumnya dengan kecupan itu. Dia melakukan hal persis yang dilakukan oleh John. Hicks, maafkan aku. Ini semua salahku." La menangis menundukkan kepalanya. Dek. Tiba-tiba saja dia merasa sesuatu menyentuh kepalanya. Winda pun mendongakkan kepalanya. Melihat John yang telah membuka mata dan tersenyum padanya. "John," lirihnya. "Apa kau baru saja memberikan hukuman padaku?" Ucap John dengan nada lemah. "Dasar gadis bodoh yang cengeng. Kau yang bodoh, kenapa kau mengikutiku?" Winda memanyunkan bibirnya seraya mengusap air matanya. "Baiklah, aku memang bodoh. Aku bodoh karena siapa? Karena kau yang membuat aku bodoh selama ini," ucap John tersenyum dan mengusap sisa air mata Winda. "John, kau sangat bodoh. Bagaimana bisa kau terus membahayakan diri demi aku?" Winda memukul pelan bahu John. "Au!" ringis John pelan. Maaf, panik Winda." John tersenyum. "Bodoh, tanganku yang sakit ada di sini." Ucapnya seraya menunjuk tangan kanannya. "Is, kau ini." Winda mendengus kesal seraya memalingkan wajahnya. "Ini semua salahku," lirihnya kemudian. "Hei, siapa bilang ini salahmu? Apapun itu pasti kau bilang salahmu, kenapa tidak sekalian saja kau mengaku di kantor polisi? Jika ada kasus pembunuhan bahwa kau yang bersalah." Dek. Tiba-tiba saja Winda teringat kenyataan bahwa ayahnya terkait dengan kematian ibunya John. Winda menelan salivanya yang sekeras batu. "Aku hanya bercanda, kenapa wajahmu terlihat pucat? Tersenyumlah, karena berkat kau aku selamat." John mengusap pucuk kepala Winda. "Hah? Berkat aku?" tanya Winda mengernyit. "Karena aku tidak akan mati sebelum membahagiakanmu. Kita harus menjadi orang paling bahagia di dunia ini, dan menua bersama. Lalu mati dengan damai meninggalkan kenangan bahagia semasa hidup." Winda kembali menangis. Ia tak bisa berkata apa-apa lagi. La semakin merasa bersalah dan tidak pantas. Tapi di sisi lain perasaannya berkecamuk. Ia tidak sanggup jika harus meninggalkan John karena hati tidak bisa dibohongi. Dia sangat mencintai John. "Kau terharu dengan perkataanku. Sampai-sampai air matamu keluar. Baiklah, aku biarkan kali ini karena aku yakin itu air mata bahagia. Tapi ke depannya aku tidak akan merelakan air mata itu keluar dengan alasan kesedihan. Terima kasih John. Semua yang kita lewati bersama, sudah membuatku bahagia. Aku tidak akan melupakan kenangan indah kita." "Hei, apa-apaan kau ini? Kenapa bicara seperti itu, seakan kau akan pergi jauh? Tarik kembali kata terima kasih itu. Karena belum saatnya kau mengatakannya."
John tersenyum, begitupun dengan Winda. Meskipun hati dan perasaannya sedang berkecamuk. Namun dia tidak mau membuat John jadi cemas. Ia memilih menyembunyikan perasaannya yang hancur dengan senyuman. Bersambung.